Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Indri Probowati dari kelompok 6. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak, Ibu, dan Saudara, berulang kali kita mendengarkan nasihat untuk mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu akan sangat mudah keluar dari mulut kita ketika Tuhan memberikan berkat yang besar yang kita nanti-nantikan, atau hadiah yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Sedangkan Tuhan bukan saja hanya menyediakan berkat-berkat yang besar atau peristiwa-peristiwa yang besar untuk kita syukuri. Dia juga selalu memberikan hal-hal yang tampaknya kecil dan sederhana, namun sangat berarti dalam hidup kita ini untuk kita syukuri. Seberapa sering kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita membuka mata di pagi hari dengan badan yang segar karena Tuhan telah memulihkan kepenatan kita semalam. Atau ketika kita bisa melihat cahaya matahari sampai menyaksikan senja dari jendela rumah kita sebagai bukti penyertaan Tuhan sepanjang hari. Atau ketika kaki kita mondar-mandir dan kita merasa senang karena kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kekuatan dari Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita agar mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita. Seperti tertulis di dalam Efesus 5 ayat 20. Karena segala sesuatu dari Dia, sudah seharusnya kita mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita ini, tidak semua jalan yang kita lewati rata dan lurus. Tidak semua doa akan dijawab dengan cepat. Kadang kita harus menunggu dalam waktu yang tidak sebentar. Ada kalanya kita menjumpai jalan terjal berbatu dan berliku, di mana kita harus jatuh bangun untuk melaluinya. Berjalan tertatih-tatih dengan beban yang rasanya tidak pernah berkurang. Sehingga kadang-kadang sulit bagi kita untuk menyatakan ucapan syukur ketika harus melewati lembah kekelaman dalam hidup kita. Ada satu cerita tentang dua orang sahabat bernama Budi Haryanto dan Tommy Widodo. Budi Haryanto adalah anak pertama dari 5 bersaudara dari keluarga yang sangat sederhana. Hobinya bermain gitar dan mencipta lagu. Suatu hari, sambil membawa sebaik syair, Budi datang ke rumah Tommy dan memintanya melengkapi syair tersebut untuk menjadi sebuah lagu. Beberapa waktu kemudian mereka berpisah karena Tommy harus melanjutkan studinya di luar kota. Dan Budi ternyata mengalami sakit jantung dan harus menjalani pengobatan di kota Temanggung. Sementara Yani, istri dari Budi, bekerja di Solo untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pada tanggal 12 April 2000, Budi berpulang karena komplikasi. Budi meninggalkan istri dan anaknya Michael yang tunarungu, yang pada waktu itu berusia sekitar 4 tahun.
Sebelum meninggal, Budi sempat berpesan kepada istrinya, apabila dia sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi, Budi meminta istrinya untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara istri dan anaknya. Dan apapun yang telah terjadi di dalam kehidupan mereka, Tuhan tetap baik adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syair yang pernah dibawa Budi kepada Tommy kemudian berhasil dibuat menjadi satu lagu oleh Tommy. Lagu itu cukup terkenal, dan 20 tahun berlalu, lagu Semua Baik telah memberkati banyak orang. Bahkan telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan Jepang. Kepergian Budi Haryanto tidak meninggalkan kekayaan yang besar, tetapi meninggalkan warisan iman untuk istri dan anaknya, dan bagi banyak orang. Budi sendiri tidak sempat mendengarkan rekaman lagunya yang telah tersebar luas. Namun karyanya menggema dan menguatkan iman orang percaya, bahkan lebih dari yang Budi pikirkan. Melalui lagu Semua Baik ini, mari kita belajar bahwa kehidupan tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang bisa kita alami. Tetapi ketika kita menjalani semuanya bersama dengan Tuhan, maka selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Mengingat cara Tuhan bekerja melampaui pikiran manusia, tidak ada hal yang lebih sederhana untuk dilakukan selain mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan selalu mengucap syukur untuk setiap kebaikannya yang diberikan kepada kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan menjadikan hidup kita berarti. Demikian sapaan pagi hari ini, biarlah kita semakin dikuatkan dan kita semakin yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang